penembak runduk. Istilah itu bisa ditelusuri sejak tahun 1770-an di kalangan prajurit kolonial Inggris di India. Barang siapa mahir memburu burung snipe yang konon sulit ditembak, maka ia berhak mendapat julukan sniper. Seiring berlalunya waktu, sniper mengalami pergeseran arti, yakni prajurit infanteri yang secara khusus terlatih untuk mempunyai kemampuan membunuh musuh secara tersembunyi dari jarak jauh dengan menggunakan senapan. Indonesia baru kehilangan sniper legendaris yang diakui dunia, Tatang Koswara, yang meninggal dunia pada 3 Maret 2015. Namun, Bumi Pertiwi menghasilkan kebanggaan yang lain, senapan penembak runduk, SPR, yang diproduksi PT Pindad, SPR-2. SPR ini bukan sembarang senjata. Pelurunya bisa menembus tank baja. Dan bahkan, ada peledak di balik munisi tersebut yang bisa menghancurkan kendaraan tempur dalam sekejap. Lebih hebat lagi, SPR-2 juga memiliki jangkauan tembak hingga 2 km. Kemunculannya menggemparkan dunia sniper. Senjata yang mendunia, kalau kita fokus ke senjata, kita punya SS-1, SS-1 dan beberapa varian. Kita juga punya SPR-2 yang baru kita launching dan langsung dibeli oleh Kopassus, kata Direktur PT Pindad Silmi Karim. Mantan staf ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan, KKIP, itu menambahkan, senjata-senjata yang merupakan produk unggulan Pindad, kualitasnya sudah teruji, siap digunakan di medan tempur. Dan ternyata memang bisa diterima dan malah lebih unggul daripada produk impor, ujar dia. Secara rinci, SPR-2 berkaliber 12,7 mm x 99 mm, panjang senapan 1755 mm, berat keseluruhan 19,5 kg, panjang barrel 1055 mm, kapasitas peluru antara 5-10 butir. Rifling atau alur spiral berulir pada bagian dalam laras senjata api ini yakni 8 Grooves, LH 381 mm, 15 inci, twist. Kecepatan rata-rata lesatan peluru 900 meter per detik dan jangkauan 2 km menurut Silmi. Keistimewaan SPR-2 ini dibanding senapan dari negara adalah terletak pada jangkauan, ketepatan, dan silencer atau peredam suara hentakan dari tembakan. Silencer yang dipasang bisa menurunkan hentakan suara tembakan sekitar 20-30 desibel. Senjata ini juga dilengkapi perangkat night vision dan teleskop dengan pembesaran ukuran 5-25 kali. Senjata kita ini ada peredam dari recoilnya, hentakan, yang ini cukup membuat kesulitan bagi produsen lain dalam mendesain produk yang digunakan oleh sniper. Di samping itu, senjata sniper ini relatif sangat khusus. Dalam arti tidak massal di mana tingkat ketelitiannya harus maksimal, ungkap dia. Terima kasih, Jack. Siap, tangan kiri pegang pokok. Tangan kirinya pegang. Siap. Tembak. Cucunya halus. Tembak tidak. Jadi dulu jarinya jangan belum masuk. Penting lagi target kedua dari kiri. Spesial sebab ini. Capek kawan ngurusin ini nih. Jangan belum masuk jarinya. Target.
Kalau masuk jarinya, setting dulu. Kalau udah siap, baru jarinya. Kasih target. Pada aren. Persiapan. Persiapan. Berbidik. Tembak. Luar biasa, tepat sasaran. Sekarang saya tadi minta 3 petembak pemula. Pengalaman menembak dengan SPR 2 tolong disampaikan juga ke teman-teman, di share gitu, gimana rasanya dengan jarak 100 meter. Balon hijau yang tengah, ternyata pilih yang tengah sesuai dengan kaosnya. Persiapan. Persiapan. Ini patut disyukuri nih. Senjata. Berhenti. Berbidik. Berbidik. Tembak. Kehidupan, salah satunya di bidang militer. Selain sebagai sinar fokus bidikan dalam senjata, kini laser juga digunakan sebagai pengganti peluru dalam latihan militer. Senjata laser atau laser gun yang dikembangkan oleh Center for Innovative Learning dan TNI Angkatan Darat ini telah digunakan dalam beberapa simulasi latihan militer dengan tingkat akurasi yang tinggi. Biayanya pun lebih murah jika dibandingkan dengan latihan menggunakan peluru. Dan yang pasti, laser ini lebih aman. Kita ada perbedaan antara laser dengan peluru biasa. Kalau peluru biasa itu kan, kalau jauh dia akan melengkung. Sedangkan kalau laser itu mau berapa jauh pun dia akan tetap lurus. Nah, yang kelemahan daripada alat latih lain yang pakai laser adalah seperti itu. Tapi kami di sini coba buat supaya serealistis mungkin. Ya, peluru yang ditembakkan oleh laser itu sebenarnya kena di posisi tertentu, tapi oleh komputer diubah sehingga ada efek lengkungan tadi, balistik tadi, melengkung. Laser gun terdiri dari 1 unit transmitter yang menambahkan laser dan 1 unit microcontroller yang menerima dan mengolah hasil tembakan untuk diteruskan ke server. Server kemudian menampilkan data penembak dan hasil dari setiap tembakan. Dipasangkan pada senjata itu 1 unit transmitter untuk memancarkan sinar laser inframerah ya. Ini akan menggantikan peluru pada latihan. Nah, untuk trigger yang bisa menyalakan infrared ini adalah getaran dari senjata. Jadi senjata ini harus ditembakkan dan ada recoil atau getaran. Getaran tersebut nanti ditangkap oleh unit ini yang terdiri dari sensor getaran yang bisa menangkap getaran tembakan senjata, kemudian memicu 1 unit microcontroller untuk menembakkan laser. Laser gun versi pertama digunakan untuk latihan menembak sasaran. Sementara versi kedua sudah bisa digunakan dalam latihan menembak antar tim. Server akan menampilkan pergerakan setiap prajurit, termasuk ketika berdiri atau merunduk. Personel yang tertembak laser gun akan ditampilkan dengan ikon tengkorak dalam layar. Teknologi ini akan terus dikembangkan hingga mendekati kondisi sebenarnya dalam medan pertempuran. Kalau orang ketembak tangannya misalnya, maka dia masih bisa lari. Jadi dia bisa tidak ketembak lagi, tapi dia tidak bisa menembak gitu misalnya. Ya, jadi hal-hal seperti itu sementara ini kita cuma bisa baru mati atau tetap hidup gitu kan. Nah, kalau nantinya bisa dikembangkan untuk lebih detail, lebih realistis lagi. Setelah tadi kita tahu bagaimana cara kerja atau sistem dari laser gun ini, kini saatnya saya mencoba untuk membidik sasaran hidup yang ada di depan saya. Angga Putra, Serpong.
bangun popor senjata, corner shot, lem Jiantek patut diacungi jempol. Popor senjata yang dipajang tersebut dapat ditekuk dan dibelokkan 90 derajat ke samping kanan atau kiri serta terintegrasi dengan kamera digital yang berfungsi sebagai pembidik. Dan hebatnya lagi senjata tersebut adalah hasil rancang bangun tim Litbang Lem Jiantek di bawah pengawasan Departemen Sistem Persenjataan. Detail popor senjata tersebut bentuknya terlihat lebih sederhana dan simple bila dibandingkan dengan popor senjata corner shot buatan negara lain. Tampak di ujung larasnya dilengkapi infrared dan laser point yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan sasaran. Untuk karakteristiknya, popor corner shot saat ini dibuat menggunakan bahan dari polikarbon. Memiliki berat 5 kg dan panjang 90 cm. Cara kerja picu menggunakan sistem mekanik berpenggerak elektrik. Untuk tegangan membutuhkan sumber daya sebesar 22-24 volt. Kemudian sistem bidik bisa menggunakan kamera yang dapat digerakkan otomatis lewat sambungan wireless dan dapat mendeteksi sasaran baik siang maupun malam. Selain itu, kamera bidik juga dapat merekam aktivitas sasaran dari balik sudut 90 derajat. Tim Litbang Lem Jiantek ingin merancang senjata khusus yang dapat memberikan rasa aman bagi prajurit TNI yang menggunakannya terutama saat melakukan pertempuran jarak dekat (PJD). Dengan kemampuannya senjata ini bisa melakukan tembakan dari sudut mati diharapkan dapat membantu prajurit saat sedang terlibat pertempuran jarak dekat (PJD) dan mengurangi jatuhnya korban di pihak sendiri.